Maka saya menghimbau kepada semua pemuka agama, ayo kita bersuara. Kita ajarkan kepada santri-santri kita, jamaah majelis ta'lim kita, kaum Nahdiyin, kaum Muhammadiyah, semua umat diajarkan tentang makna menghargai perbedaan, menghormati agama yang berbeda dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh memprihatinkan dan sangat disayangkan, kembali terjadi persekusi dan pembubaran terhadap jemaat yang sedang beribadah di Padang, Sumatera Barat. Miris bagi kita semua, di negeri yang damai ini, di negeri yang demokrasi ini, ternyata intoleransi masih terus berkembang. Kita semua berharap agar pemerintah memiliki regulasi yang jelas, memberikan solusi atas polemik ini agar tidak terjadi berulang kali. Dan tentunya aparat penegak hukum mesti bersikap tegas agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Mungkin kalau kita update pemberitaan untuk hari Senin ini, kemungkinan sudah ada perkembangan kepada arah yang positif. Saya yakin pemerintah setempat, kemudian aparat penegak hukum beserta tokoh agama di kawasan setempat bisa melakukan upaya netralisasi dan mendamaikan serta mengendalikan situasi. Hanya saja saya hendak menegaskan pada kesempatan kali ini, mengapa kejadian seperti ini terus berulang. Artinya memang sikap-sikap intoleransi itu masih menjadi virus di tengah-tengah warga bangsa Indonesia. Nah, tentunya dihadapkan dengan kasus-kasus intoleransi ini, kita punya tanggung jawab yang sama. Pemerintah mesti ada ketegasan dalam menerapkan regulasi. Aparat penegak hukum juga mesti menegakkan hukum secara tegas agar ada efek jera, sehingga kejadian seperti ini tidak berulang. Dan yang terpenting adalah intoleransi itu berangkat dari dogma dan doktrin, atau pemahaman, atau cara berpikir. Mestinya kita semua pihak-pihak yang dalam tanda kutip, yang punya kewenangan dan kewajiban untuk berbicara, wajib untuk berbicara. Terutama di sini adalah para pemuka agama yang mesti berbicara, menjelaskan kepada umat ini tentang makna toleransi, kebersamaan, nilai-nilai universal, dan saling menghormati antar umat beragama. Saya coba ingin sederhanakan terkait dengan intoleransi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim. Kalau coba kita ingin tindak lanjuti, ternyata para pelakunya adalah orang-orang yang memang tidak memahami agama, tidak benar-benar belajar agama, dan mereka termakan dogma atau indoktrinasi yang salah dari oknum-oknum pemuka agama tertentu yang meracuni pikiran umat, sehingganya muncul sikap keberagamaan yang anti terhadap perbedaan. Makanya di sini Majelis Ulama Indonesia wajib untuk bersuara. Kemudian dua ormas terbesar yang merupakan pilar NKRI, NU dan Muhammadiyah juga punya kewajiban untuk bicara dalam rangka memberikan pencerahan terhadap umat ini. Karena pada kenyataannya kita tidak menemukan satupun ajaran Islam, kalau kita bicara tentang Islam, tidak menemukan satupun ajaran Islam yang membangun kebencian terhadap umat beragama lain. Bahkan di dalam Al-Quran dan hadis, tidak kita temukan satupun ayat maupun hadis yang mengajarkan kepada kita semua untuk membangun kebencian terhadap penganut agama yang berbeda. Ya, teman-teman, nanti kita akan melihat komentar netizen satu persatu terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini, teman-teman. Ya, Pak Ustadz ini marah besar dan sangat menyayangkan tentang tindakan di dalam pembubaran doa ibadah Kristen dan juga perusakan rumah doa tersebut, ya, karena dia sadar bahwa kita ini berada di negara demokrasi, negara hukum, dan negara yang bertoleransi. Ya, di dalam konstitusi kita ya dijamin setiap warga negara ya memiliki kebebasan dan berhak memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh dibubarkan. Tetapi faktanya apa yang terjadi, ya, makanya ini Ustadz ini ya sangat-sangat prihatin terhadap apa yang dilakukan oleh para oknum tersebut. Nah, teman-teman, ya, kita mengharapkan ini kepada para penegakan hukum ya, supaya ini bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan dalam artinya semakin memperpanjang masalah, tidak, tetapi karena kita berada di negara hukum, maka tentu
akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kita apresiasi kepada pihak kepolisian juga yang cepat ya menangkap oknum pelaku yang melakukan perusakan ini, dan kita tetap menjaga toleransi di negara kita ini ya, hidup damai berdampingan. Ya, tentu kita tahu ketika ada rumah doa itu, maka itu bukan tempat yang tidak baik. Itu bukan tempat yang menjerumuskan anak-anak bangsa untuk menjadi jahat, tidak. Tetapi itu bagaimana anak-anak bangsa dididik, ya. Kalau ada anak-anak di situ, itu dididik untuk menjadi anak yang baik. Nah, sehingga ketika ya semua anak-anak penerus bangsa ini menjadi perilakunya baik, maka tentu itu salah satu untuk memajukan negara ini. Ya, itu salah satu bagian untuk bisa membangun ya negara ini, karena tentu SDM yang tinggi itu sangat-sangat bagus untuk kemajuan negara ini. Nah, jadi ini menjadi satu perhatian teman-teman ya bagi pemerintahan juga daerah untuk terus mendorong bagaimana ya kita itu saling berdampingan satu dengan yang lain, ya tidak mengganggu satu dengan yang lain. Dan kita percaya bahwa ketika itu sering digaungkan setiap hari, maka tidak terjadi seperti hal yang demikian. Nah, itu harapan kita ke depannya ya, hal-hal yang seperti itu tidak terulang lagi. Dan tentu ya masalah ini tentu akan diproses hukum tentunya, dan kita menunggu menyerahkan semuanya kepada para penegakan hukum. Tentu para penegakan hukum seperti pihak kepolisian, pihak hakim, ya jaksa memberikan satu hukuman, ya memberikan satu keadilan. Nah, tentu di dalam hal ini teman-teman, marilah kita anak-anak bangsa yang menjaga ya antara satu dengan yang lain. Karena kita ini walaupun berbeda-beda tetapi kita satu tujuan teman-teman. Ya, kita Bhinneka Tunggal Ika, ya berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, tetapi kita dipersatukan ya di dalam kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya, harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan harus ya menghormati satu dengan yang lain. Tentu kalau kita menghormati satu dengan yang lain, maka walaupun ada perbedaan tetapi itu dipandang sesuatu keunikan, itu pasti dipandang itu suatu ya keharmonisan, sehingga ya kita bernegara ya di Indonesia ini, menjadi warga negara Indonesia ini menjadi bangga. Kenapa? Karena kita dijamin keamanannya ya, dan satu dengan yang lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, semoga ya negara kita tetap menjaga demokrasi dan negara kita menjadi aman, tentram, dan para penegakan hukum memberikan satu hukum yang seadil-adilnya bagi warga negaranya.